Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Fakultas Ilmu Komputer, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini segala puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dan berkumpul dalam rangka kegiatan workshop pembelajaran inovatif berbasis generatif AI bagi dosen Filkom 2025. Baik Bapak Ibu, pada hari ini akan ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan materinya yang mana tidak kalah menarik dari workshop-workshop sebelumnya. Baik, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga workshop ataupun kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Selesai. Baik, untuk materi yang pertama pada pagi hari ini yaitu tentang Project Based Learning yang akan disampaikan oleh Bapak Barlian Henry Ranu Prasetyo. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Materi yang pertama ini salah. Oh iya. Oh iya. Kok bisa? Ya. Tolong serius ya, ini pemateri saya ini. Ya. Jadi minggu kemarin itu ini sedikit cerita dulu backgroundnya. Minggu kemarin dihubungi Mbak Faiz, Ibu Faiz buat materi ini kok. Mau saya tolak sebenarnya karena nggak pernah tahu materi ini. Terus tak iyani aja. Cari-cari materi itu saya mulai minggu kemarin cari materi itu nggak pernah berhasil. Ternyata kok materi ini susah. Susah man. Kita sering dengar istilah ini pembelajaran berbasis proyek, berbasis kasus, berbasis problem. Kita sering kenal ya, sering dengar gitu ya. Apalagi sekarang kalau OBE itu diwajibkan, selalu diwajibkan. Nah, tapi seperti kalau setelah baca-baca dari buku panduannya dari Dikti dan dari UB, kampus-kampus yang lain, ternyata berbasis proyek itu nggak mudah ternyata. Jadi saya sendiri selama ini juga mungkin belum sempurna juga dalam menjalankan berbasis proyek. Jadi pertemuan ini kita manfaatkan sebagai sharing bersama. Jadi saya bukan pemateri yang narasumber ya, memberikan sumber-sumber yang baik, bukan nih. Jadi sharing saja apa yang telah kami lakukan di Prodi, karena Prodi Tekom itu memang agak related sama berbasis proyek. Karena outputnya kalau berbasis proyek itu outputnya adalah produk. Nah sebelumnya kenapa ini muncul? Ini terdapat tantangan-tantangan sehingga pembelajaran berbasis proyek ini menjadi seolah-olah penting bagi institusi pendidikan, termasuk dari pemerintah, Kementerian Pendidikan juga menyatakan bahwa saat ini itu keterbukaan informasi terhadap sistem informasi yang ada di dunia itu sangat luas sekali, keterbukaan digital, apa-apa digital. Sehingga kalau zaman kita dulu mungkin kalau cari referensi itu hanya bisa di perpustakaan. Mungkin mahasiswa sekarang nggak tahu kalau ada perpustakaan di UB, mungkin ya. Jarang ke sana karena diakses lewat online itu bisa. Terus banyak juga tutorial-tutorial sampai pembelajaran teknis itu semuanya tersedia di internet. Sehingga keterhubungan digital itu sangat luas, bisa belajar mandiri mahasiswa. Kadang-kadang untuk teknologi-teknologi yang sudah berkembang, apalagi kita di Fakultas Ilmu Komputer itu sangat pesat sekali perkembangannya. Setahun RPS nggak diupdate itu ketinggalan. Mahasiswa itu kalau yang senang teknologi itu pasti sudah baca. Teknologi prosesor yang sekarang kayak gimana.
Itu kita ketinggalan mungkin kalau kita kurang update. Sehingga memang tantangannya keterbukaan digital ini sangat pesat sekali bagi kita. Kemudian kemandirian dalam belajar. Mahasiswa itu sebenarnya entah belajarnya dari sumber-sumber yang relevan atau sumber-sumber yang lain, itu sangat terbuka juga pembelajarannya. Sampai mulai dari sesuatu yang kurang formal, misalkan belajarnya dari TikTok, misalkan kadang-kadang kan juga ada bagaimana membuat program X gitu ya, itu ada cuplikan-cuplikannya. Di YouTube itu juga ada tutorialnya banyak sekali. Nah, kecenderungan ini membuat kita itu semakin lama semakin ketinggalan gitu. Semakin jauh gitu. Apalagi nanti di keterampilan di abad 21 kita ini menginjak ke revolusi industri 5.0 ya. Nah, seringkali dapat laporan kalau mahasiswa atau alumni yang kerja itu katanya kalau sekarang namanya genset ya. Ya kalau listrik mati nyala genset. Nah, itu kan biasanya jadi kayak Gen Z itu kayak beban sekali gitu ya. Apalagi kalau sudah lulus kerja, mesti industrinya mesti gapnya sangat jauh, nggak bisa macam-macam kan gitu ya. Padahal informasi banyak sekali, harusnya dengan informasi yang ada di internet itu belajarnya mahasiswa itu harusnya banyak harusnya. Tapi ternyata faktor-faktor lain soft skill terutama itu biasanya malah kurang. Saya pernah mahasiswanya Tekom itu enggak banyak, 161 angkatan. Tapi enggak kenal semua. Kenal ini. Kok enggak pernah tahu loh? Kok bisa? Nah, sosialnya yang kurang biasanya. Kemudian perubahan terhadap teknologi ini juga sangat besar sekali. Nah, kita dalam menanggapi ini tantangan pembelajaran itu ya mau tidak mau model pembelajaran kita yang dulu itu kayaknya kok sudah nggak cocok gitu ya. Nah, sehingga muncul lagi pergeseran paradigma pembelajaran. Dulu mungkin zaman dulu waktu saya kuliah itu dosen sentris itu masih mungkin kita memperhatikan dosennya ngajar, masih mungkin. Nggak tahu karakternya kenapa. Kalau sekarang itu kalau ngajar membosankan malah tidur. Biasanya seringnya malah tidur. Kalau nggak tidur dia nggak memperhatikan. Apalagi kalau di kelas ini buka laptop sendiri, buka gadget sendiri gitu kadang-kadang. Sering seperti itu. Tapi ketika diuji UAS-nya itu nilainya bagus biasanya. Tapi kalau diuji IC jelek. Kalau diisi ujiannya pilihan ganda mesti bagus. Nah, itu agak heran juga. Kemarin itu saya coba beberapa kali ya gitu. Nilainya di luar ekspektasi. Saya berharap nilainya maksimal 70 itu bisa sampai 90. Kebagusan gitu ya. Kok bisa? Tapi saya nggak yakin ini nggak mungkin ini pinter ini. Dosennya kok bilang gitu. Nggak yakin pinter. Iya. Nah, akhirnya tak coba ujian langsung. Ya beneran jelek beneran. Kayaknya sehingga cara belajarnya mungkin berbeda. Ternyata berbeda. Kalau dulu mungkin teman-teman kita kuliah itu kalau pinter ya kelihatan pinter gitu ya. Semuanya memperhatikan, walaupun nggak bisa tetap memperhatikan kan gitu. Kalau sekarang kelihatannya nggak memperhatikan, ternyata nilainya kok bagus. Di luar ekspektasi. Nah, sehingga banyak kali kita akhirnya ya coba kita kombinasikan. Biasanya istilahnya ini blended learning. Kita coba mahasiswanya belajar mandiri lewat jalur internet. Banyak informasi-informasi. Saking biasanya blended learning ini kadang-kadang mahasiswa itu kalau ngejak ketemu secara online. Ada kuliah, Pak, ini online apa offline? Itu masih jadi pertanyaan. Seolah-olah ini jadi pembelajaran yang umum online itu. Padahal kita sudah tidak menerapkan 100%. 100%-nya adalah offline. Nah, itu tetap ditanyakan. Nah, kayaknya mahasiswa itu lebih nyaman sama yang seperti ini. Kadang-kadang ketemu, kadang yang banyaknya tidak ketemu sama dosen. Kayaknya seneng kayak gitu. Bukan berarti juga salah, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang ada kekhawatiran bagi dosen itu mahasiswa kok jadi kayak gini. Ada kekhawatiran. Tapi menurut beberapa orang bijak mengatakan bahwa semuanya akan beradaptasi terhadap masanya masing-masing. Jadi memang kayaknya mahasiswa sekarang itu ya dunianya kayak gitu. Kayak kita nggak bisa lagi membiasakan diri kita itu kayak kita dulu belajarnya. Dosen harus
Ya kita dulu belajar harus kayak gini, sinau tiap pagi, tiap hari belajar gitu. Apalagi kadang-kadang pas mau UAS ujian, belum tentu juga. Makanya mereka itu modelnya kayaknya yang bukan motorik gitu kayak sekarang kayaknya. Saya juga bukan ahlinya. Tapi kayaknya nggak sesuai, nggak cocok kayak saya dulu belajarnya. Ya bukti tadi itu, kalau ujian nilainya kok bagus-bagus, tapi ketika di kelas kok kayaknya nggak memperhatikan gitu. Nilainya bagus-bagus. Nah sehingga gimana ini? Ya bagi. Sama Pak No gimana Mas? Oh iya. Waduh. Bosan ada nih. Ya. Ya. Nah, sehingga mulai muncul metode-metode pembelajaran yang mulai banyak tipenya, sekitar 10 sampai 15 metode pembelajaran. Atau biasanya kalau di dikti istilahnya sekarang pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Ada banyak. Ini tidak saya bahas satu-satu karena fokusnya kita ke pembelajaran project. Karena di OBE itu kita diwajibkan ada 2 tipe metode pembelajaran, kalau enggak project, case gitu ya. Nanti yang case setelah ini materinya. Nah, pembelajaran berpusat pada mahasiswa itu menekankan keaktifan karena memang dosen sentris itu kayaknya sudah nggak laku, nggak cocok sama mahasiswa sekarang. Nggak tahu karakternya seperti apa, kayaknya nggak cocok. Ini mulai dicobakan. Sehingga metode ini mendorong mahasiswa itu coba problem solvingnya sendiri. Karena cara kadang-kadang menyelesaikannya masalahnya zaman kita dulu sama mereka ini kayaknya sudah beda cara menyelesaikannya. Caranya beda, apalagi sekarang kadang-kadang kalau ditanya 15 kali 30 gitu, itu enggak mikir. Pakai kalkulator. Lah gak ngono ngoding. Kadang-kadang jika kayak agak-agak unik memang mahasiswa sekarang. Nah, sehingga kita coba melakukan pendekatan-pendekatan ini termasuk dari panduannya di dikti metode pembelajaran yang ditekankan itu pada berpusat pada mahasiswa sekarang. Jadi mahasiswa, saya dosennya agak santai, kelihatannya agak santai, tapi monitoringnya yang agak susah. Nah, di sini salah satu dari metode pembelajaran berpusat mahasiswa ini adalah berbasis project. Nah, ini kenapa kok berbasis project intinya? Karena kita kembali lagi ke sini lagi. Nah, keterampilan 21 ini mahasiswa yang lulusan alumni sekarang itu kelemahannya itu mereka lemah terhadap sosial, lemah terhadap pemikiran kritis, cara menyelesaikan itu agak lemah. Sehingga mulainya dilatihkannya adalah pembelajaran berbasis project. Project itu hubungannya apa? Dengan dunia nyata, project nyata. Jadi project-project yang hasil pemikiran itu tidak termasuk project. Jadi proyek itu harus masalah real, masalah nyata. Ini intinya. Nah, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Ini pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat. Jadi mahasiswa yang menjalankan mulai dari awal sampai akhir itu mahasiswa. Dosen ini sebagai fasilitator dan monitor. Mengembangkan kreativitas ini supaya apa mahasiswanya dapat mikir. Masalah kayak gini solusinya gimana? Masalah ini solusinya kayak gimana? Jadi dosen hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing lah. Bukan lagi dosen sentris yang semua materi diberikan oleh dosen. Karena mahasiswa itu sudah punya cara belajar sendiri, sehingga memang dibiarkan mahasiswa berkembang dengan cara atau pola pikirnya masing-masing. Nah, ciri-ciri pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama berbasis masalah nyata. Jadi kita bisa kaitkan nanti kalau misalkan salah satu mata kuliah kita itu berbasis proyek. Masalahnya harus nyata. Terus kemudian bentuknya harus kelompok gitu. Tidak boleh karena targetnya adalah kolaborasi. Sehingga mahasiswa itu ada tuntutan bahwa bekerja sama. Walaupun kadang-kadang sering kerja paksa juga.
Terus kemudian proses mendorong pemecahan masalah. Masalah mahasiswa itu kadang-kadang nggak tahu masalahnya. Saya pernah bimbing skripsi itu habis P0 terus tanya, saya ngapain Pak? Ngapain? Pulang. Tak suruh pulang. Kok ngapain? Jadi nggak tahu karena mungkin saking seringnya dia apa ya kalau didulang ya. Kalau gini ya disuapin. Jadi nggak tahu harus ngapain tuh nggak tahu sampai kayak gitu sudah skripsi loh. Nah kemudian ciri berikutnya yang utama ini berbasis produk ya, ada produknya, wajib ada produknya. Atau kalau biasanya RPL istilahnya RPL namanya artifak ya, ya Pak ya. Jadi bisa bentuknya apapun, tapi bentuknya produk, tidak harus produk jadi hardware gitu ya. Bentuknya software boleh, atau bentuknya apa prosedur boleh, kebijakan boleh. Kalau di SI kayaknya gitu ya kebijakan. Terus atau formula mungkin kalau di KC outputnya formula misalkan boleh melihat polanya nanti ketemu formula itu juga termasuk produk. Jadi ada produknya. Tidak harus bentuknya dalam bentuk fisik. Yang jelas harus ada produknya. Nah itu ciri utamanya. Nah syarat umum mata kuliah berbasis project. Nah ini penting. Kadang-kadang ini di prodi ya. Kadang-kadang yang menentukan mata kuliah itu project atau bukan itu kan prodi. Ini project, ini bukan. Kadang-kadang kita juga menentukan ini kok ya biasanya project gitu. Nah, kalau menurut panduannya dikti itu ada hal-hal yang apa harus dipenuhi sehingga mata kuliah itu bisa jadi project. Nanti kita coba apa? Refleksi ke RPS kita kemarin. Kita buatnya project ini benar enggak mata kuliah ini harusnya project atau enggak gitu. Nah, ini kalau menurut dikti. Nah ini kita lihat dulu kembali dulu. Ini syaratnya adalah kolaborasi pemecahan masalah. Ini kalau bisa menyelesaikan masalah berarti dia sudah punya background. Sehingga mata kuliahnya itu minimal semester 2 ini menurut dikti. Tapi ada penyaranan bahwa disarankan mata kuliahnya itu bentuk mata kuliah pilihan. Jadi sudah punya background. Karena tujuannya adalah penyelesaian masalah. Jadi nggak mungkin mahasiswa bisa menyelesaikan masalah kalau tidak punya background yang related. Kemudian ada keselarasan dengan capaian pembelajaran. Ini coba kita cek ke RPS. Kalau mata kuliah kita itu berbasis project, coba kita cek CPL-nya. CPL-nya memang mewajibkan hal-hal ini enggak tadi? Misalkan mewajibkan adanya penyelesaian masalah nyata, adanya kolaboratif, kemudian adanya portofolio gini atau produk. Kira-kira itu cocok enggak? Nah, kita coba cross check lagi mata kuliah kita kemarin yang kira-kira pokoknya mata kuliah kayak gini ya harusnya project. Kita sebenarnya nggak punya dasar, hanya kebiasaan aja dari dosen-dosen kita dulu kebiasaannya ini project. Sebenarnya ada syaratnya ini. Sama CPMK-nya ini cocok enggak? Memang mewajibkan ada kolaborasi enggak? Mewajibkan adanya keterampilan motoriknya enggak? Kalau iya ya cocok. Tapi enggak cukup sampai di sini. Karakteristik materi ajar ini juga harus sesuai. Kita bilangnya project tapi RPS kita enggak project. Materinya tetap sama, dosen sentris. Ya itu enggak cocok. Terus karakteristik mahasiswa. Mahasiswanya heterogen enggak? Kalau homogen enggak cocok. Misalkan semuanya pinter ngoding semua, enggak cocok jadi project. Harusnya yang heterogen, ada yang orang bisnis, ada orang programming, ada orang UI UX. Makanya biasanya berbasis project itu mata kuliahnya yang general gitu. Backgroundnya beda-beda. Nah itu cocoknya gitu. Ini menurut dikti ya, bukan saya. Terus kemudian ketersediaan sumber daya. Nah kita itu kadang-kadang mewajibkan project, tapi nggak memfasilitasi mahasiswa. Ayo nggak project, buat apa? Buat ini. Nggak alat-alat itu ku dewe ya kan? Iya. Misalkan kalau di Telkom itu pakai misalkan ya, pakai Arduino, Raspberry Pi gitu. Kalau project apa punya siapa? Ya sudah urunan sendiri. Nah itu kalau menurut ini tidak boleh. Jadi kalau ini metode pembelajaran ya
fakultas prodi wajib menyediakan. Biasanya tempatnya makanya berbasis proyek itu mungkin tempatnya sebagian kecil di kelas, sebagian besarnya dia di workshop. Jadi ngerjakan di sana ada difasilitasi, ya ada komponen. Kalau butuh, mungkin kalau yang software bisa butuh laptopnya sendiri, oke lah boleh. Tapi sebenarnya harus difasilitasi. Termasuk juga platform-platform khusus. Misalkan ada software yang beli, itu harus difasilitasi. Makanya biasanya cocoknya temannya di lab. Nah coba kita introspeksi diri. Kita nyuruh-nyuruh project itu kita nyediakan kayak gini enggak? Ini, terutama sumber daya. Dan kita nyuruh-nyuruh tapi nanti mahasiswanya beli sendiri. Enggak boleh. Karena ini termasuk metode pembelajaran yang wajib disediakan oleh kampus. Nah kemudian langkah-langkah penting. Ini kalau kita sebagai dosen, karena sekarang sudah bukan dosen sentris, pembelajaran berpusat pada dosen, pada mahasiswa. Nah dosennya sebagai apa? Sebagai fasilitator. Tapi ini hal-hal yang wajib dilakukan oleh dosen selama pembelajaran proyeknya. Mahasiswa kalau buat proyek kadang-kadang proyeknya mikir-mikir sendiri, cari-cari sendiri, diselesaikan sendiri gitu. Bebas, pokoknya topiknya sesuai mata kuliahnya. Nah itu kalau menurut dikti ini nggak tepat. Tepatnya yang pertama adalah start with question, essential question. Jadi munculkan pertanyaan yang menantang. Bagi bahasa ya itu yang jadi pemicu proyeknya. Jadi nggak ngarang-ngarang sendiri mahasiswanya. Sehingga, lah kenapa kok harus muncul itu ya? Harus nanti balik lagi ke sini. Harus disesuaikan sama CP-nya. Pertanyaannya harus sesuai sama CP. Karena ranahnya mau ke sana, CP capaian pembelajarnya. Kalau ngarang nanti mahasiswa bisa kemana-mana. Misalkan mata kuliah apa ya? IoT gitu, misalkan mata kuliah IoT, pokoknya buat IoT itu sudah termasuk proyek IoT belum tentu juga. Karena kita lihat dulu CPL-nya, CPMK-nya apa? Mengarah kemana? Kadang-kadang kita punya fokus khusus prodinya. Nah itu disesuaikan. Sehingga muncul, kita mengajukan suatu pertanyaan yang besar menjadi pertanyaan yang menjadi background-nya dari proyek itu, yang pertama. Nah kemudian baru mahasiswa itu memilih topik atau memilih solusi atau memilih masalah yang telah disajikan oleh dosennya tadi. Nah mulai ngerancang. Ada bentuknya agak beda ya antara case sama proyek. Kalau ini kan pertanyaan bukan kalau case kan menyajikan seperti soal cerita, ada kayak gini, ada gini, bagaimana solusinya enggak? Ditanyakan solusinya, gimana solusinya, sudah spesifik. Tapi kalau project bentuk pertanyaannya besar, sehingga untuk menyelesaikan masalah silakan cari masalah di bagian itu dan solusinya, jadi agak beda. Nah ini mulai desain, jadi merancang dari yang dia angkat masalahnya, jadi di mahasiswa itu pada posisi di sini itu sudah mulai mengambil masalah. Kemudian merancang bagaimana menyelesaikan masalahnya. Entah arsitekturnya, entah milih algoritmanya. Nah ini mulai belajar dari algoritma macam-macam. Nah kemudian dosen ini biasanya project nanti schedule-nya juga mahasiswa yang buat. Nah ini sebaiknya dosen yang buat schedule-nya. Tahap 1 2 minggu misal selesai ini, minggu keempat selesai ini, minggu keempat selesai ini. Jadi schedule-nya itu dosen yang create. Jadi bukan mahasiswa. Karena nanti harus dimonitor di bagian ini. Jadi monitornya nggak sekali. Biasanya kita pelajaran biasa, kuliah biasa tiap hari, nanti 2 minggu terakhir, pokoknya nanti project ya. Udah siap-siap, project sembarang. Nah terus moro-moro ya gitu. Minggu ke-14, 15, ayo presentasi projectnya apa, wah nilainya ini. Ya, harusnya sejak awal itu sudah kita jelaskan. Sejak kontrak itu kita jelaskan. Nanti ada project base. Nah, pertanyaannya ini, misalkan gitu. Jadi pertama kita mungkin nyajikan materi sekilas tentang AI, misalkan gitu ya. AI itu gini loh. Nah, coba itu ternyata kayak gini. Nah, kira-kira masalah apa yang ada di AI, misalkan gitu. Gimana solusi menyelesaikannya? Jadi mulai minggu pertama, kedua itu sudah muncul itu. Ya, sudah muncul masalahnya. Sehingga nanti
diplot jadwal-jadwal itu jelas. Selamat datang Pak Kadet. Nah, nanti dimonitor setiap step tadi itu sesuai dengan jadwal ini dimonitor sama dosennya, kemajuannya. Sehingga dosen itu sudah punya target tiap tahapnya. Sehingga jelas, sehingga semua kelompok ini termonitor sejak awal kesuksesannya. Sehingga tidak ada yang gagal di akhir. Jadi kelihatan gagal itu sudah di depan dan diberi masukan. Nah, yang terakhir baru yang biasanya kita lakukan itu akses kesuksesannya, akses outcome. Menilai, bukan menguji ya Bapak Ibu, menilai. Nah, baru yang minggu terakhir ke-14 ke-15 kalau kelompoknya banyak mungkin. Nah, coba baru mahasiswanya presentasi dengan hasil-hasil yang dicapai termasuk analisisnya. Nah, biasanya kita setelah itu selesai, setelah itu UAS selesai. Padahal kalau menurut ini belum selesai. Nah, ini ada evaluasi. Yang dievaluasi itu semuanya, mahasiswa dan dosen. Dosennya dievaluasi, mahasiswanya juga dievaluasi. Evaluasinya apa? Ya balik lagi ke CPL-nya, CPMK-nya. Benar nggak nanti ini evaluasinya gitu? Benar nggak mahasiswa itu sudah menerima kompetensi itu? Nah, ini kalau yang dilakukan oleh mahasiswa nanti. Ya, mahasiswa sederhana, seperti ya normal. Eksplorasi masalah, pendalaman materi, belajar dataset, misalkan cari algoritma, kemudian mulai desain, mengembangkan, diuji, dicoba, dievaluasi, diskusi kalau gagal ya, penyusunan laporan, presentasi hasil proyek. Sederhananya gitu selama 1 semester. Jadi ini minggu kedua, ini minggu ke-15. Jadi ini semua ada di minggu 14-15. Jadi sebenarnya sudah di breakdown sejak awal. Nah, kompetensi umum pada pembelajaran proyek itu kompetensinya ini. Umumnya kayak gini. Jadi targetnya mahasiswa itu punya kompetensi apa setelah mata kuliah proyek ini? Punya keterampilan teknis, interpersonal, sama keterampilan kritis. Nah, ini wajib Nah, ini yang jadi bahan evaluasinya tadi. Ini. Jadi nanti terakhir setelah kita melihat ini kan presentasi mahasiswa hasil proyeknya kayak gimana. Nah, ini kita evaluasi. Benar nggak mahasiswa itu sudah punya kompetensi ini tadi? Sudah terampil secara teknis? Belum. Sudah bisa berkomunikasi dengan baik? Belum. Sudah bisa berpikir kritis? Belum. Itu yang dievaluasi. Jadi kesuksesan mata kuliah berbasis proyeknya di sini. Kalau kesuksesan mata kuliah proyeknya ya di sini tadi. Assess the outcome ini produknya. Jadi ada 2 output harusnya. Nah, ini coba saya ya coba-coba. Contoh penerapan pembelajaran berbasis objek untuk mata kuliah IoT. Saya sendiri IoT ini juga nggak paham juga, ini nyoba-nyoba juga. Nah, kira-kira gimana? Jadi ini kan langkah pertama kalau yang ada di sini kan essential question. Kita coba lempar. Kalau mata kuliah IoT kira-kira ngelempar pertanyaannya apa? Pada bagian awal. Apa itu Internet of Things? Contoh. Misalkan pertanyaannya essential questionnya ini, Internet of Things. Bagaimana cara menghubungkan sensor dengan Arduino? Bagaimana cara menjalankan platform IoT gitu misalnya. Sejak awal mahasiswa ditunjukkan ini. Essential question. Tapi ini contoh yang salah ya. Ini salah. Salah. Contoh yang salah. Kalau ini terlalu umum, ini nggak ada tujuannya kalau ini kan. Karena proyek kan hanya produk. Nah, ini terlalu teknis. Kalau ini terlalu prosedural. Ini salah, contoh yang salah. Gak nemu soalnya, yang benar gak nemu. Jadi contoh yang salah. Nah, kira-kira kayak gini. Jadi kalau dari 6 langkah tadi itu, misalkan IoT, ini contohnya pertanyaannya gini. Bagaimana kita dapat merancang sistem penginderaan suhu dan kelembapan berbasis IoT yang dapat diakses secara real time pada smartphone misalnya gitu.
Ini essential questionnya. Caranya dia menyelesaikan sehingga setiap kelompok beda-beda. Protokolnya bisa jadi beda, mikrokontrolernya bisa jadi beda, user interface-nya juga beda, front end, back end-nya juga bisa jadi beda, sensornya juga beda. Nah, mereka coba menganalisis masalah dari sini. Nah, ini essential question contohnya kayak gini. Nah, setelah itu baru mahasiswa diminta melakukan desain. Misalkan akhirnya salah satu kelompok gitu misalkan. Nah, mahasiswa mulai riset sensornya yang apa yang cocok. Sensor suhunya apa, kelembapannya apa. Bisa jadi setiap kelompok beda. Termasuk backgroundnya kan beda. Ya kalau ruangan, kalau di mesin boiler misal, kan beda juga sensornya pasti. Nah, mereka cari masalah sendiri di sini agak luas. Melalui smartphone. Nah, desain smartphone-nya kan juga beda nih. Kemudian membuat jadwal, misalkan di breakdown jadwalnya 5 minggu. Misalnya. Sehingga nanti penulisan skematik rangkaiannya, pembuatan prototipenya sampai presentasi. Mahasiswa membuat ini dengan arahan dari dosen. Nah, nanti dosen melakukan monitor setiap tahapan ini misal. Kemudian dinilai hasilnya. Kualitasnya, fungsionalnya seperti apa, presentasi timnya seperti apa, kerjasama timnya seperti apa, laporannya seperti apa. Nah, ini hasil proyeknya mahasiswa. Tapi bukan tingkat keberhasilannya pembelajaran proyeknya. Kalau pembelajaran proyeknya di sini. Kita coba mengevaluasi. Ada sisi refleksi di mana setiap anggota ini kadang-kadang karena apa kok suruh refleksi. Kadang-kadang ada yang satu kelompok itu laporan. Pak ini nggak mau kerja. Sering ya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus gimana harusnya kita nanggapi diseneni sehingga garap? Enggak. Nah sebenarnya itu kan juga bagian dari kolaborasi tadi. Harusnya mahasiswa juga sudah bisa menghandle kalau ada timnya yang nggak kerja, ya itu termasuk masalah kan. Ya itu. Ya sama. Kita kan juga nggak selalu bisa kerja sama juga sama-sama teman-teman dosen kan juga. Tapi ya bagaimana menanggapi itu kan dalam satu tim. Nah, itu juga bagian penilaian sebenarnya. Jadi kalau dia sampai mengeluh cari pembenaran kan ya malah nggak baik kalau menurut saya. Harusnya dia sudah bisa menyelesaikan masalah internal timnya tadi. Kalau proyek kan gitu. Nah, sehingga secara spesifik kalau di breakdown ke 16 pertemuan kira-kira kayak gini. Jadi dosen tetap memberikan materi kuliah tapi hanya sesuai dengan tahap-tahapannya. Jadi misalkan kontrak kuliah pada bagian pertama, pertemuan pertama, kemudian pengenalan IoT itu apa. Nah, ini mulai di sini dosennya sudah mulai mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian dosennya ngajar arsitektur IoT-nya. Mahasiswanya mulai mendesain plan-nya apa, rencananya apa. Dosennya ngajari pemrograman mikrokontroler, bagaimana mengasusi data sensor. Mahasiswanya mulai ngoding sensor untuk bisa dibaca oleh mikrokontroler misalkan gitu. Jadi semua tahap pertemuannya ini ada beberapa jenis. Dosen memberikan materi, mahasiswa eksekusi proyeknya. Dosen memberikan materi, mahasiswa eksekusi dulu. Sampai terakhir monitoring. Terus presentasi di bagian akhir. Jadi sejak awal itu kalau berbasis proyek sejak awal ini sudah mulai ngerjakan. Nah, kita biasanya di sini aja. Ayo proyek. Nah, tapi pertemuan 14-15. Nah, sebelumnya gimana? Ya, bodo amat gitu mahasiswanya kan. Terus pokoknya kamu ngerjakan proyek ya sudah. Gitu. Nah, kayaknya kita selama ini salah kayak gitu. Biasanya proyek di bagian akhir, padahal harusnya sejak awal itu dijelaskan kita itu proyek. Sehingga memang agak beda RPS-nya akhirnya kalau berbasis proyek. Nggak sama nanti harusnya dengan yang berbasis case. Terus coba kita evaluasi, ini bagaimana monitoringnya. Setiap tahap tadi dimonitor. Di sini sudah ada mulai monitoring ini. Bagaimana mengakuisisi data sensor misalkan.
Nah ini harusnya setiap kelompok sudah bisa mengakuisisi data sensor, ini dimonitor. Sukses enggak? Terus kemudian, nah di sini menggunakan platform IoT, sudah sukses enggak? Itu dimonitor. Nah kita sebagai dosen, misi ini. Ini contoh ya Bapak Ibu, enggak harus kayak gini juga. Jadi dimonitor, setiap perkembangannya dimonitor. Tahapnya sampai apa, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, tugasnya diselesaikannya sampai apa, tugasnya selesai atau belum. Kemudian kendalanya apa. Nah, kemudian hasil keberhasilannya seperti apa, ini misalkan rendah, tinggi, cukup, misalkan ini. Ini keterlibatan mahasiswa, kemampuan kerjasama tim. Nah, ini dinilai setiap monitoring. Terus pada saat presentasi proyek dinilai lagi. Ini beda indikator yang dinilai. Nah, mulai dilihat bagaimana kualitas produknya, kemampuan kerjasama tim, pembelajaran teknologinya seperti apa. Nah, nanti dikaitkan sama pemahaman materi secara menyeluruhnya, motivasi belajarnya. Nah, ini kita mulai evaluasinya di sini. Kalau ini untuk keberhasilan proyeknya. Nah, dari hal-hal yang seperti itu, kemudian ini saya coba lihat ke RPS-nya IoT-nya Tekom. CPMK-nya kayak gini. Nah, kalau dari sini, ini CPMK-nya IoT. Ini kalau ditarik ke pembelajaran proyek, itu kan maaf. Ya. Nah, pembelajaran berbasis proyek itu wajib memiliki ini. Teknis, interpersonal, sama kritis. Kira-kira kalau dari CPMK ini sesuai napa mboten? Enggak sesuai Bapak Ibu. Ini hanya kemampuan teknis semua. Enggak ada kemampuan kolaboratif, pemecahan masalah kritis. Sehingga disimpulkan mata kuliah IoT dengan RPS yang sekarang itu tidak sesuai untuk pembelajaran proyek. Kalau CP, RPS-nya gini. Ya kita tinggal balik aja. Kalau ini pengen dipaksa jadi proyek ya berarti kita harus ubah CPMK-nya. Berarti harus ada CPMK yang kolaborasi, terus pembuatan penulisan ilmiah itu ya laporan ilmiah itu harus ada harusnya di sini. Kalau ini semuanya teknis. Pemecahan masalah kritisnya nggak ada juga. Mana tadi? Jadi semuanya ada di sini semua tadi. CPMK-nya tadi. Sementara pembelajaran berbasis proyek harus ada ini juga. Sehingga kesimpulannya tinggal kita balik. Kita ingin membuat mata kuliah itu berbasis proyek, maka RPS-nya yang disesuaikan, atau kalau RPS ini sudah berdasarkan CPL dan penurunan dari CP dan kita pertahankan itu, maka mata kuliah ini tidak cocok jadi proyek. Nah, itu semua. Mungkin itu materi sharing dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.